Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari tiga hal tersebut. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma tiga hal aja yang dilihat. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Dan saya juga sebagai masyarakat menyoroti tiga hal yang sering dilakukan Ono Surono semenjak jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ngomongin KDM, yang kedua nyerang KDM, yang ketiga nyinyirin KDM. Sama seperti anggota dewan lainnya. Kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren istimewa. Hah? Gubernur Jawa Barat fokus ngonten? Kalau Gubernur Jawa Barat fokus ngonten, Anda saya bilang fokusnya sama duit mulu. Iya. Fokusnya sama dana hibah mulu. Katanya gubernur konten. Lu tolol apa-apa lu. Bang, bisa diulangi gak sih bang kata-kata yang bagian tadi bang? Coba bang. Katanya gubernur konten. Lu tolol apa-apa lu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, tercetar, membahenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar. Alright, dan so pas nih teman-teman, ada beberapa topik yang menarik nih yang mau kita bahas di sini. Gue tuh ngebul ketika gue ngeliat video ini. Kenapa? Ini ada video terbaru dari si pengrecok. Iya, ketika Bapak Deddy Mulyadi ini ingin membangun sebuah tatanan kota di kota Jabar, ya ada aja sih yang ngerecokin. Tapi kembali lagi teman-teman ya, bumi ini kan bulat, ya kan? Ya ada siang, ada malam gitu ya. Kemudian kalau kita bicara soal masak atau menu makanan, misalnya kita masak sayur asem, kalau bumbu sayur asem itu cuman garam doang, rasanya tuh nggak enak. Tapi kalau misalnya ada tambahan bumbu-bumbu lain, kemudian di dalam sayur asem itu ada hal-hal yang lain, ya, racikan-racikan yang lain, maka sayur asem itu rasanya jauh lebih enak dan lebih nikmat, bener gak sih? Nah, kategori orang yang ngerecokin programnya Pak Deddy Mulyadi, ya sudah nggak apa-apa lah. Anggap saja mereka adalah para bumbu penyedap makanan, ya kan? Biar dimakan sekalian gitu. Topik-topik menariknya langsung gue kumpulkan menjadi satu dan gue persembahkan untuk kalian. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Ono Surono, kebijakan yang dikeluarkan KDM tidak lepas dari tiga hal tersebut. Pertama bagi duit, kedua nangis, dan ketiga marah-marah. Oh, konsepnya mungkin seperti itu. Kita dengerin dulu ya. Sebetulnya nanti yang akan lebih mengomentari ini lebih detail itu netizen. Kita dengarkan dulu, ini video rame banget soalnya. Kita gas. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari tiga hal tersebut. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma tiga hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Nah, makanya coba bikin konten bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, pasti naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari tiga hal tersebut. Tiga hal yang dilakukan oleh KDM itu, pertama bagi duit, kedua nangis, dan ketiganya marah-marah. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapak Deddy Mulyadi tidak jauh atau tidak terlepas dengan layaknya konten kreator atau YouTuber yang ada di Indonesia. Oke, gue terima. Apa yang dilakukan KDM adalah persis seperti algoritma konten kreator atau YouTuber yang ada di Indonesia. Yang jadi pertanyaan gue, tiga hal yang dilakukan oleh Anda. Ono Surono, nyenggol KDM, bahas KDM, mengkritik KDM. Udah, kerjaan dia cuman itu. Karena kalau dia juga bikin konten gak bakal laku. Nggak laku, nggak ada yang nonton. Malah yang ada, ketika dia membuat tiga hal tadi, pasti antara like dengan komentar itu lebih banyak komentar. Kayak video ini, kita contohkan, like-nya cuma 420 kalau nggak salah nih ya. Yang komentarnya 700, sebanding nggak? Ya enggak lah. Komentar lebih banyak ketimbang like.
Dan gue yakin banget komentarnya pedes-pedes, nggak perlu dibahas pun juga udah pasti lah, gue mau udah tahu. Karena kalau standarnya orang bikin konten itu like-nya itu harus lebih banyak dulu baru komentar. Misalnya like-nya 5.000, komentarnya 4.000 itu masih normal. Tapi kalau like-nya 4.000, komentarnya 9.000, 2 kali lipat dari like gitu atau dari suka, berarti ada nggak beres dengan konten ini. Gitu guys. Sekarang akan kita dengarkan kira-kira komentar netizen, karena tadi kan gue udah komentar dengan opini gue. Kita langsung kita gas ya. Ini banyak banget yang ngebahas tentang video ini. Yang pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM marah-marah. Siapa yang dimarahin? Rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator YouTuber yang followernya jutaan. Nah makanya coba Pak M bikin konten bagi-bagi duit, nangis, marah-marah, kasih naik follower. Dan itu yang dilakukan oleh KDM. Sehingga berbagai macam kebijakan yang saat ini dikeluarkan oleh KDM tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Dan saya juga sebagai masyarakat menyoroti 3 hal yang sering dilakukan Ono Surono semenjak jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang pertama ngomongin KDM, yang kedua nyerang KDM, yang ketiga nyinyirin KDM. Sama seperti anggota dewan lainnya yang tidak suka kepada KDM. Jadi jika kalian ingin followernya naik seperti Ono Surono, 3 hal yang harus kalian lakukan. Ngomongin KDM, nyerang KDM, dan nyinyirin KDM. Dan itu pekerjaan Ono Surono sejak menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Iya sempet gua senggol kan di awal. Ternyata ada yang satu pemikiran sama gua dan ini terjadi. Apa ya? Karena kalau nggak nyenggol, kalau nggak nyinyir, Mang Ononya sosial medianya lo sih garing. Coba deh ngebahas apa deh? Jangan ngebahas KDM aja, garing. Nggak ada yang nge-like juga dikit gitu. Kalau ibarat sesajen itu kalau nggak dikasih dupa atau kemenyan itu aura misis itu kurang dapat. Anyep gitu. Karena gue dulu pernah bikin konten penelusuran hantu, uji nyali, kemudian explore tempat-tempat yang kosong gitu ya. Ketika gue mau mencoba gitu ya, membakar dupa ke suatu rumah yang kosong gitu ya, yang mau gue uji nyaliin gitu ya, itu kayak misterinya dapet banget gitu ya. Berasa tuh kayak ruangan tuh wah gitu, kayak berasa ada hantunya gitu ya. Kemana-mana pikiran imajinasi, padahal cuma bau doang gitu. Sama persis dengan beliau ketika dia membuat konten tanpa nyenggol KDM, tanpa ngeritik KDM, tanpa nyinyirin KDM ya. Kata abang ini bilang, udah anyep los ya. Ya. Tapi emang jujur sih kita ngerasa kayak ada hiburan. Ini kan video terbaru nih. Apa memang video lama kemudian baru diupload? Atau memang gara-gara video kemarin yang lurah muncul atau kades muncul yang rame kemarin, terus Pak Deddy Mulyadinya bikin konten langsung dihajar habis-habisan tuh lurahnya, dan warganya langsung dibantu, diberikan solusi ya, dan dia merasa sakit hati juga mungkin gara-gara si kades munculnya itu ditanya sama Bapak Om Zen atau Bang Om Zen ya, siapa yang nyuruh gitu, Ono gitu ya. Akhirnya viral kan videonya. Dia tersinggung gara-gara itu, kemudian langsung dia bikin video begini nih, sengaja disebarin gitu. Jangan-jangan itu kali sakit hati, emang baperan udah kayak bocil. Kalau KDM kan gitu, biarin aja, laporin aja, dilaporin aja begitu santai, laporin aja. Setiap warga negara itu punya hak untuk melaporkan. Lalu bagaimana tanggapan Anda sebagai orang yang dilaporkan? Ketika ditanya wartawan Bapak KDM, dia jawab lagi dengan simpel, dengan santai. Ya, saya sebagai warga negara biasa atau sebagai gubernur dan selaku juga warga biasa gitu ya, saya akan mengikuti perintah. Kalau memang saya harus diperiksa, saya diperiksa, saya datang ke Bareskrim gitu. Tapi kenyataannya sampai sekarang laporan Adel anyep. Yang laporin ke Komnas udah anyep kan, terus ngelaporin lagi ke Bareskrim anyep kan. Rencananya dia mau ngelaporin lagi ke kayak semacam dinas pendidikan gitu deh, apa namanya tuh, gue lupa tuh, dia ada statementnya tuh. Kita lagi nungguin dia mau ngelaporin kemana lagi gitu loh. Kalau saran gue mah mendingan si Adel itu ngelaporin ke Mang Ono.
Ini kita jadi kemana-mana ya ke pembahasannya ya. Misalnya dia datang, cuk, ya kan? Permisi Pak, saya mau ketemu ini. Ada keperluan apa Pak? Kata security atau resepsionisnya. Saya mau melaporkan Bapak KDM terkait ini. Mohon maaf Pak, urusan tadi Pak jam 9:05 setelah Bapak datang ini kantor mau tutup. Adel pulang. Pertama, KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, KDM. Ayo Bang, Kang Ono, kunaon deui wae Kang Ono. Ceritakan gejala awalnya sehingga Kang Ono di setiap statementnya ketika membicarakan KDM terlihat seperti banyak ketidaksukaan terhadap KDM. Iya. Setiap kebijakannya selalu disindir, dinyinyir, bahkan dikritik secara habis-habisan. Beda orang ngeritik dengan orang yang kayaknya tuh benci gitu ya guys ya. Beda. Pasti netizen di seluruh Indonesia khususnya Jabar ya pasti akan paham. Kalau ngeritik kan gimana gitu ya. Tapi kalau orang udah kayak nggak suka tuh kayak gimana? Nada dan gestur tubuhnya tuh beda. Iya kan? Kritik mah ngeritik aja gitu ya. Tapi ini beda gitu ya. Ayo Bang, gue mau denger lo ngomong Bang. Habisin Bang, gas. Sedangkan yang saya tahu, Kang Ono selaku wakil rakyat itu sudah menjabat dari tahun 2014, dari zamannya Kang Emil 10 tahun menjabat 2 periode. Tapi kenapa di saat zamannya Kang Emil, Kang Ono tidak terlihat, tidak muncul ke permukaan? Bahkan yang saya aneh, coba tanya ke seluruh masyarakat Jawa Barat yang tahu, yang mengenal sosok Kang Ono Surono menjadi seorang wakil rakyat itu dari tahun kapan? Kalau saya pribadi terus terang, baru di tahun ini saya tahu ada yang namanya Kang Ono Surono wakil rakyat, di mana sekarang jabatannya ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketua wakil ketua gitu, pohodei lah. Ya. DPRD dulu Kang Ono juga wakil rakyat, nggak tahu jabatannya apa, yang jelas wakil rakyat. Tetapi kenapa kami selaku orang Jawa Barat tidak tahu? Karena Kang Ono-nya tidak tampil, tidak muncul ke permukaan. Kami tidak tahu kinerjanya seperti apa. Sebetulnya mungkin kalau dulu dia pernah menjadi pejabat di sebuah kota, apalagi khususnya Jabar ya, bukan berarti dia tidak dikenal. Ya, karena satu kan era dulu kan memang dan hibah kan, wah gila-gilaan ya. Dan hibah kan ugal-ugalan banget ya. MM-an itu yang pertama ya. Keduanya, lah apa hubungannya misalnya sama dia ya kagak tahu gitu. Pokoknya adem aja lah era dulu mah. Gitu kan. Yang keduanya ya mungkin karena sekarang mah Dana Hibah kan tahu sendiri lah, paham lah ya. Itu yang kedua. Rada dievaluasi dan ngerem lah gitu. Buat apa coba? Mendingan buat pembangunan jalan kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya sosial medianya nyenggolin terus KDM, dan KDM ini kan memang salah satu pejabat yang memang bisa dibilang sosial medianya tuh, kekuatan sosial medianya tuh bisa dibilang tuh 80%. Ya, bahkan hampir full ya. Kekuatan Bapak Deddy Mulyadi itu dari sosial media. Tapi kan gue sukanya apa? Transparan ya kan. Apapun itulah, kalaupun ada bahasa gubernur konten lah segala macam lah, bodo amat gitu ya. Dia transparan, kerjanya transparan, apa yang dibantu juga terlihat gitu ya. Jadi kita bisa lihat kinerjanya dia. Nah, disenggolin terus nih sama si bapak yang satu ini. Ya mau nggak mau ke bawah-bawah gitu. Coba bikin konten gue bilang tadi tanpa ngebahas nyenggol KDM. Hashtag KDM aja nggak nyebutin. Apa kek gitu. Dia kunjungan apa kek, ngebantu apa kek, walaupun dia habis puluhan juta pun juga nggak bakal ada yang nonton. Biasa aja. Kenapa? Lu siapa gitu maksudnya? Dulu di zaman Kang Emil banyak kebijakannya. Apakah semua kebijakan Kang Emil wakil rakyat termasuk Kang Ono setuju? Coba dijawab. Apakah semua kebijakan Kang Emil baik semua sehingga wakil rakyat tidak ada yang muncul? Tapi ketika KDM yang melakukan kebijakan, wakil rakyat pada muncul, termasuk Kang Ono Surono yang membuat Kang Ono Surono viral dan terkenal. Sehingga saya pun orang Bandung yang bukan dapilnya Kang Ono jadi tahu Kang Ono. Ya.
Saya orang Bandung, tahu Kang Deddy Mulyadi, dilihat dari konten-kontennya dulu. Ini siapa orang ya? Weh, Bupati Purwakarta. Ini siapa orang ya? Weh, wakil rakyat. Tahu dari situ. Ketika mencalonkan menjadi gubernur, ku aing dipilih. Mudah-mudahan ketika menjadi gubernur, apa yang dilakukan di konten-kontennya dulu, terdahulu, itu dilakukan juga pada saat dia menjabat sebagai gubernur. Karena kekuasaan gubernur lebih tinggi, lebih hebat, powernya gede, bisa melakukan apa saja. Dan mudah-mudahan powernya itu dilakukan untuk hal yang baik untuk masyarakat Jawa Barat. Itu harapan saya. Dan terjadi kan? Tetapi saya melihat Kang Ono, tahu dengan Kang Ono ketika Kang Ono sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Ya itu dia. Tetapi di zaman Kang Emil, saya pun sudah memilih, saya pun sudah dewasa. Bahkan saya juga memilih Kang Emil, tetapi saya tidak pernah melihat Kang Ono. Di tahun 2014 hingga tahun 2024 saya juga aktif di media sosial, tapi tidak pernah melihat Kang Ono, tidak pernah mengkritik Kang Ono, menyindir kebijakan dari Kang Emil. Saya kasih contoh satu saja, dana hibah. Dari zaman Kang Emil ada dana hibah. Apakah Kang Emil membagikan dana hibah itu secara hebat, secara baik sehingga tidak ada komplainan dari Kang Ono dan wakil rakyat lainnya? Apakah itu yang Kang Ono dan wakil rakyat lainnya suka, kebijakan seperti itu? Yang menurut saya itu yang sangat salah. Kenapa? Tidak ada ketransparanan. Saya termasuk masyarakat yang bodoh, tidak gaul. Saya mengetahui ada dana hibah di Jawa Barat di zaman Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi berstatement di kontennya, berstatement di channelnya, membicarakan masalah dana hibah yang dibahas dengan staf-stafnya. Di situ saya baru tahu, oh ternyata ada dana hibah, anjing gede. Sudah gitu yang saya aneh. Banyak sekali statement yang mengatakan, kenapa dana hibah harus mengalir ke yayasan itu terus? Jumlahnya fantastis. Siapa yang mengarahkan? Ya, saya jadi tahu informasi yang dulu tidak tahu. Mungkin mayoritas masyarakat Jawa Barat pun sama. Semenjak Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, setiap kinerjanya, setiap tindakannya dipublikasikan lewat kontennya, jadi tahu sesuatu hal, masalah anggaran, masalah dana yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, jadi tahu. Karena keterbukaan, transparansi dari pemimpinnya. Nah itulah yang kami suka. Ya, jangan tiba-tiba kalem, punya pemimpin kalem, tidak banyak bergerak, slow, tiba-tiba ninggalkan hutang itu 100 miliar. Kasus. Rekumaha coba. Cuma ya. Kan kita jadi seuzon. Iya lah. Pada saat kenapa sih BPJS tidak pernah dilayani? Ternyata mungkin ada salah satu faktor dari nunggaknya pembayaran 300 miliar tersebut. Mungkin bisa jadi. Ya, jadi kami tidak seuzon. Oh, mungkin rumah sakit tidak melayani dengan baik gara-gara ada tunggakan dari kabupaten, dari kota, dari provinsi, makanya pelayanannya tidak baik. Ya, ditambah pelayanannya tidak baik gara-gara belum bayar, plus memang para perawatnya juga tidak profesional, sari lepeng, tidak mengutamakan keselamatan orang lain. Mungkin itu. Ada dua faktor. Tapi kalau di Banten ya teman-teman ya, untuk BPJS, teman saya nih teman-teman ya, kemarin ada yang lahiran, alhamdulillah penanganannya bagus. Jadi gue harap ya untuk BPJS di Banten, semoga kedepannya jauh lebih bagus lagi gitu. Untuk rumah sakitnya, gue nggak tahu ya, mungkin karena rumah sakitnya bagus atau baru mungkin nih rumah sakitnya, karena penanganannya jadi enak gitu ya. Ya gue harap di Jawa Barat ketika ada penanganan BPJS ya, walaupun kita tahu semua ada tunggakan 300 miliar anjir, 360 miliar ya, mudah-mudahan kan sambil diangsur nih selama 5 tahun, mudah-mudahan pelayanannya buat masyarakat di Jabar, saya harap lah ya, jangan sampailah kasihan gitu ya pada rumah sakit ya khususnya. Kenapa? Karena BPJS lagi dibayar kok, tenang aja. Gua percaya sama Bapak Deddy Mulyadi, 5 tahun lunas, amin ya. Perawatnya, tenaga medisnya, dan juga dari tunggakan mungkin. Kan kami jadi tahu Kang, karena transparannya gubernur yang sekarang. Tetapi aneh ketika transparan, dana hibahnya ingin dievaluasi, diperbaiki, biar jalurnya benar, biar bermanfaat, kalian pada bermunculan, termasuk Kang Ono.
apalagi berstatement dana hibah ke pesantren dihilangkan. Oh, nanti dibahas ya. Ada pembahasan. Semua mungkin seorang Kang Deddy Mulyadi menghilangkan dana hibah ke pesantren-pesantren dan Kang Deddy oge beragama Islam. Yes. Bahkan Kang Deddy Mulyadi mah lebih paham, lebih mengerti masalah-masalah yang terjadi di Jawa Barat, terlebih lagi yang menimpa masyarakat kecil. Ya, yayasan-yayasan pesantren kecil lebih paham dan mengerti. Beda dengan kalian yang pahamnya aya meureun seetik mah. Sekali lagi, saya tanyakan kepada Kang Ono dan wakil rakyat yang lainnya. Dan juga saya ingin minta pendapat netizen. Kenapa wakil rakyat di zaman Kang Deddy Mulyadi pada bermunculan ketika mendengar statement dari Kang Deddy Mulyadi, kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang mungkin dianggap merugikan mereka. Itu contohnya dana hibah. Kalau Anda tidak merasa rugi, kenapa Anda harus mengkritik, harus menyindir kebijakan evaluasi dana hibah yang menurut kami selaku masyarakat itulah langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, mengevaluasi dulu. Ya. Harus apa? Harus adil. Tapi kenapa kalian langsung nyinyir, harus langsung menyindir, langsung tidak terima, membuat statement-statement hoax? Ya, ada apa dengan wakil rakyat di Jawa Barat? Pemimpin seperti apa yang kalian sukai? Aduh, ampun ya. Sabar bang. Kalem bang, memang begitu emang Ono bang. Kan 3 hal tadi. Nyenggol, nyindir, nyinyir. Udah dibahas tadi. Oke, kita akan ganti topiknya teman-teman ya. Tapi nggak jauh beda sih. Kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Hah? Gubernur Jawa Barat fokus ngonten? Kalau Gubernur Jawa Barat fokus ngonten, Anda saya bilang fokusnya sama duit mulu. Iya. Fokusnya sama dana hibah mulu. Segala ngomong di anak tirikan sama Kang Deddy Mulyadi. Kemarin-kemarin kemana aja kalian? Pada kenyang sama dana hibah yang segitu banyaknya, puluhan miliar, ratusan miliar. Pada diem aja, nggak bikin Jawa Barat jadi istimewa. Kan katanya kalau pondok pesantren adalah pilar utama membangun Jawa Barat istimewa. Lah, dari dulu kalian pada kenyang, pada dapat dana hibah banyaknya, Jawa Barat masih gini-gini aja. Nah sekarang dana hibah dipangkas ya, ingat dipangkas bukan di stop. Misalkan nih kalian punya pondok pesantren yang dapat dievaluasi ya, dievaluasi dan efisiensi juga bener, evaluasi dulu karena banyak penyelimpangan dana hibah ya, karena ketahuan kan gila-gila udah ugal-ugalan dan tetap akan dikirim pesantren akan tetap mendapatkan dana hibah tapi dengan catatan harus real gitu dan juga ditaker gitu sesuai kebutuhan aja gitu. Dan kalau bicara soal dipangkas mungkin ada kata-kata yang lebih enak gitu ya. Pertama dievaluasi, kemudian keduanya diefisiensi gitu, seperlunya aja gitu, nggak usah ugal-ugalan. Buat apa nanti yang kaya malah yang pemilik pesantrennya lagi ya kan, banyak kan miliaran yang jangan. Kandutnya gede itu guys gitu ya. Oke gas bang, lanjut bang. Dana hibah tuh 10 miliar, sekarang cuma dapatnya 100 juta. Itu pun sesuai kebutuhan. Begitu. Bener. Kan dulu mah kagak. Yang punya yayasan atau pondok pesantren yang punya akses politik di Jawa Barat dapatnya banyak. Sementara yang pondok pesantren yang kecil-kecil nih, yang kagak punya akses politik ya dapatnya kecil. Terus bahkan kagak dapet. Sekarang diadili nih sama Bapak Aing, pondok pesantrennya yang sesuai kebutuhan, jangan lu mulu. Sementara infrastruktur di jalan lu pada butut, pada jelek. Sementara dana hibah sampai ratusan miliar, bahkan mencapai 3 triliun. Uset, dia enak bener itu. Parah ya. Makanya sekarang mah jangan diprovokasi rakyat Jawa Barat soal isu agama. Udah nggak mempan sekarang, emang dulu. Iya benar. Diprovokasi soal agama kita langsung turun ke jalan, langsung demo, takbir. Kagak zamannya sekarang mah, cerdas. Terutama sebagai dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat. Kami nih rakyat Jawa Barat, gua nih sebagai warga Jawa Barat tahu semua. Oh ternyata dana hibah itu banyak yang dikirim ke Garut, ke Tasik tuh paling gede tuh. Karena apa? Di Tasik dan Garut. Karena punya akses politik, begitu. Dan gue bingungnya Mang Ono ini setiap turun ke lapangan kemarin yang ke Purwakarta memprovokasi Kades, suruh klarifikasi, suruh ngomong, bikin gaduh. Sekarang ini juga bikin gaduh lagi, turun ke pondok pesantren. Harusnya tuh Mang Ono tuh ngapain di situ? Kan Mang Ono juga wakil ketua dewan
DPRD Jawa Barat harusnya bantu. Ngapain sih suruh ngomong buat memprovokasi Kang Deddy Mulyadi mulu? Seakan-akan tuh Kang Deddy Mulyadi mulu yang disalahin, apa-apa lapor Kang Deddy Mulyadi. Padahal Mang Ono juga ke situ kan sebagai anggota dewan, wakil rakyat, harus bantu dong. Jangan memprovokasi mulu nih Mang Ono nih. Bener-bener dah kemarin diem enak saya, Bang bikin gaduh mulu Mang Ono nih. Saat ini kami sempat agak emosi netizen ya. Ampun gue mah. Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren. Kalau Bapak berpikir Kang Deddy hanya fokus membuat konten, boleh nggak saya juga berpikir kalau Bapak hanya fokus untuk memburu dana hibah? Iya. Cemes. Lebok ya. Mantap abangku. Apa nih bacaannya? Mang Ono Surono sang sutradara. Oke gas. Terus ini ada berita terbaru, Mang. Berita apa? Oke. Mang Ono Surono keliling belusukan ke pesantren-pesantren. Oh, bagus itu kalau ke pesantren mah. Ngapain dia ke pesantren, mau ngaji? Bukan. Oh bukan? Bukan mau ngaji, Mang. Atau ini kali mau merubah partainya jadi partai syariah? Syariah. Bukan. Terus mau ngapain kan tuh? Mau Buset kebes banget ini. Mau ngubah partainya jadi partai syariah. Kayak inget orang Jakarta itu ya, Banteng bersyariah katanya gitu. Karena ada itu videonya. Gue lupa videonya tuh masih ada tuh enggak itu ya. Lucu banget juga. lo bahas soal dana hibah, Mang. Oh, Biar cepet cair kali. mana buktinya? Ada, Mang. Saya punya videonya. Oh, Oke. betul. Gas, gas. Ya kan? Terima kasih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang Pak Tua ini manggilnya. ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat ngambil dari video gue. fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jabar istimewa. Tuh, itu, Mang. Iya. Itu. Nah, kalau menurut Mamang itu omongan si Pak Kiainya disetting nggak, Mang? Ya kalaupun disetting bagus dong jadinya. Iya. Bagus apanya sih, Mang? Ya berarti Bang Ono hebat. Hebat. Ternyata dia punya bakat terpendam, Bang Ono. Sutradara nih. Jadi sutradara. Jadi sutradara. Ya kan kemarin dia udah mengarahkan dialognya Kades Pasir Munjung. Dia mengarahkan dialog. Ini juga dia mengarahkan dialog pada perwakilan Bapak Kiai. Gitu. Nah, ada bakat jadi sutradara. Cocoknya jadi sutradara apa? Dia cocoknya main film misteri. Judulnya Misteri Penyaluran Dana Hibah. Sampai sekarang masih misteri. Tapi kalau dia bikin film misteri kasihan juga ya. Banyak soalnya misteri yang harus difilmkan sama dia. Emang banyak, Mang? Ya kayak misalnya satu lagi misteri utang BPJS gitu. Atau bisa dikombin, bisa dikombinasikan antara dana hibah sama utang BPJS. Jadi misteri anggaran yang tertukar. Tapi bukannya film misteri mah film hantu, Mang, setan-setanan. Bukan. Saya mah tahunya film misteri itu hantu. Itulah salahnya orang-orang di Indonesia. Salah bagaimana? Kalau film yang hantu-hantuan, setan-setanan, itu mah masuknya kategori horor. Iya. Bukan misteri. Oh iya. Kalau misteri mah film yang sulit diungkapkan, fakta yang sulit diungkapkan, kayak misteri, bukan horor. Tapi kalau si Mang Ono jadi sutradara film horor, hantu-hantuan gitu, setan-setanan, cocok nggak? Atau kalau film hantu-hantuan setan-setanan mah kayaknya kurang cocok, Iwan. Emang kenapa yang kurang cocok? Ya kan Bang Iwan tahu nih, tugasnya setan itu apa? Apa tuh, Bang? Yaitu membujuk orang-orang untuk berbuat dosa. Iya benar itu. Nah berarti kalau jenis filmnya kayak begitu, Mang Ono nggak cocok untuk jadi sutradara. Terus cocoknya jadi apa? Dia cocoknya jadi pemeran utama. Jadi setannya gitu. Kacau ya Mang Uday. Kacau Mang Uday. Jangan lupa kepoin ya TikToknya Mang Uday guys ya. Aduh parah. Peran utama film horor dong jadi ya. Ampun aing. Jadi ada Ini saya tadi dapat video ya. 5 tahun. Oke. Saya reaksi sambil jalan aja lah. Oke, gas. Ada satu entah Pak Ketua,
kiai atau ketua yayasan momen penting atau apa? Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti yang di belakang saya itu bangunan mau dirobohkan guys, ya jangan ditanya lagi. Oke. Temennya Bapak Ono Surono lah, itu karena gandengan dengan Bapak Ono Surono. Nih Pak, Bapak bilang Bapak sekarang kayak anak tidak ada orang tuanya. Oke. Tuh Pak, kalau mau buat yayasan, kalau bangun yayasan, kalau bikin yayasan, kalau punya yayasan, ya jangan mengharapkan dana hibah tuh Pak. Oke. Ini kayaknya abang kita ini lagi berada di luar negeri nih, entah di mana nih guys. Nama akunnya Sinar Al Madinah. Oh, di Madinah. Oke, cocok kalau ngomongin dana hibah nih abang kita nih kayaknya pas gitu ya. Ana biar Madinah gitu ya. Cocok bang, gas bang. Ya, itu kalau buat seperti itu niat dari hati, Bismillah. Yayasan apa yang dibuat? Oke. Ya, yayasan fakir miskin atau yatim piatu. Nah itu dari hati nurani ngurus anak-anak yatim ataupun apa segala-galanya tuh. Cocok sih abang kita ini. Ya, jangan gara-gara dana hibah antum itu kena nyenggol bapak aing. Ya, bener bang. Katanya gubernur konten. Lu tolol apa lu? Kenapa gua bilang seperti itu? Bang, bisa diulangi gak sih bang kata-kata yang bagian tadi bang? Coba bang. Coba bang. Katanya gubernur konten. Lu tolol apa lu? Kenapa gua bilang seperti itu? Lu itu kelihatan sama aku pakai kopiah. Iya. Kayak ketua yayasan lah seperti itu ya. Pokoknya entah apa itulah pokoknya. Iya. Lu kelihatan Islami banget gitu. Harus cerminkan ya sebagai pemimpin yayasan ataupun pondok pesantren itu jangan ngomong seperti itu. Gubernur kita itu udah lebih baik dari sebelumnya. Ku omongin lu sama lu. Iya. Tuh lihat tuh di channel-channelnya di YouTube-nya. Itu untuk edukasi untuk kita semua masyarakat yang khususnya Jawa Barat. Yes. Jangan ngomong seperti itu. Yes. Lu kalau deket sama gua lu empel lu mukanya itu bener. Iya, aku ini sebagai pas bang fan-nya Deddy Mulyadi nih. Wih, dari zaman DPR dulu. Yes. Lu ngomong seenaknya, apa ibaratnya sekarang apa namanya lupa saya baring jalan nih ngomong kumaha dana hibah lo. Hibah. Karena dana hibah itu tidak ada, lu bilang sampai kayak anak nggak ada orang tuanya, lu berarti mengharapkan banget lu. Gak usah lagi lu ngurus anak yatim kalau seperti itu. Gak usah lagi ngurus pondok pesantren kalau seperti itu. Berarti lu cari apa? Cari kehidupan di situ. Nih ya, gua jelasin. Gua nih jalan-jalan ini di kota Madinah nih, panas kayak gini 46 derajat. Wow. Nih ya. Demi menafkahin nih istri gua nih anak gua. Ya, mending seperti itu daripada lu hidup dari dana hibah itu. Memalukan ya. Lu mikir dari kemarin lu dapat dana hibah, yang lain dapat, ngomong nggak? Brengsek banget lu ngomong seenaknya. Brengsek banget lu. Begitu aja lah. Biar mampus lu gara-gara dana hibah. Buang tuh kopiah lu itu. Dana hibah itu berat lu. Kalau nggak bener-bener, harus bener-bener lu apa menjalankannya itu, menerapkannya itu, yang namanya dana hibah itu. Mending lu jalan-jalan aja itu. Kalau nggak minta-minta tuh pakai canceling. Ya, parah lu jadi orang. Segitu aja lah. Bye. Jadi ada ngebul gua. Ya, dana hibah itu berat loh. Berat loh teman-teman. Dana hibah itu kayak semacam uang titipan sih menurut gue gitu ya.
Nah, ketika lo mendapatkan sebuah titipan amanah gitu ya. Misalnya, bro, ini gue punya duit, ya ada dana lah gitu ya. Tolong titipin ke panti jompo atau panti yayasan ya bro ya. Gue kasihin lah nih. Misalnya sebelum ke panti yayasan, gue nemuin si A nih temen gue gitu ya. Karena guanya sibuk, brag. Nah, si A ini contoh dananya 10 juta ini misal. Nyampe ke yayasan tersebut, ada itu namanya kepalanya gue ya, mungkin kepala yayasannya gitu ya. Nyampe ke kepala yayasan itu misalnya jadi 5 juta gitu ya. Nah si kepala yayasan ini nyatut lagi. maaf ya. Ini contoh gitu guys ya. Itu cuman dipakai buat beli apa gitu ya. Habislah 2,5 juta misalnya gitu ya. Jadi hilangnya kan sekitar 7,5 juta nih, ini misal. Ini bukan bicara soal uang ya bro ya. Di sini kita bicara soal amanat. Ini berat loh. Yang ditujukannya untuk pesantren misalnya, untuk yayasan misalnya gitu. Lu makan anjir. Mungkin saat ini lu belum kerasa, tapi nanti lo coy. Gila lo, ngeri. Mending kata abang ini mah, bener kata abang ini, lu mendingan minta-minta nih di jalan atau apa kayak lu datang ke rumah-rumah lu minta gitu ya. Real minta tapi ya, jangan mengatasnamakan yayasan, pesantren atau apapun itu gitu loh. Karena berat. Orang ngasih karena lu mengiming-imingi ada pesantren, ada yayasan, foto-foto yayasan ada anak-anak kecil, ya kan, lagi belajar atau apa gitu. Janganlah, lu minta-minta aja udah. Ya, apa kayak gitu. Jangan mengatasnamakan itu. Berat men. Berat. Amanat itu berat banget. Sama seperti jadi pemimpin, berat banget, hati-hati. Ingat, sekarang belum, tapi nanti. Jadi ada istilah begini, bom waktu akan berjalan dan meledak pada saatnya nanti. Anjay. Kadang gua kalau ngomong kayak gini suka bener. Tumben maksudnya. Maksud mau jam 4. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan